Dan wassalatu ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talimatana wa jami' mufassirin wa jami' khamanatil Qur'anil azim wa jamil qura'il mulisin wa li syafaati hadhil ilmi fid dunya wal akhirah wa li syafaati hadhil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amin. Surat An-Nisa ayat 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Yaquluna pada berkata, ay al munafikina, siapa orang-orang munafik, ija'u ketika pada datang siapa orang-orang munafik kepadamu, amarna, umirna gitu ya. Nah, diperintah siapa kami atau diwajibkan siapa kami, ta'atun apa ta'atun ta'at laka kepadamu. Jadi ini orang-orang munafik ini ketika di dekatnya Nabi ngomong, kami itu diperintah taat kepadamu, laka artinya kepadamu wahai Muhammad. Jadi di depan orangnya ngomong kalau taat. La faida barazu, maka ketika pada lewat ya, lewat. Ayat kharaju artinya keluar, min indika dari sisimu, bayyata maka menyembunyikan siapa ta'ifatun, golongan minhum dari orang-orang munafik, diidghamitai dengan dibaca idghamnya ta, fito ifatin di dalam lafat ta'ifatin, batarkihi dan meninggalkan idgham, bayat tatto gitu ya, taknya dimatikan. Jadi tak karena bertemu dengan huruf to ya kan, idghamkan mutajanisen apa mutakoriben. Ghairul ladzi, selain perkara atau orang-orang takulu yang pada berkata siapa mereka ta'ifah laka kepadamu, fi hudurika di dalam ketika hadir kepadamu, minat ta'ati dari taat, ila isyanika kepada durhaka kepadamu. Jadi orang-orang munafik itu ketika di hadapan Nabi itu ya dicacaknya nurut, taat ya kan? Tapi ketika mereka tuh di belakangnya Nabi, lah itu ya entah apa entah yang dia omong, ya, kadang yang menjelek-jelekkan Nabi dan lain sebagainya. Nah itu seperti itu. Walainian kayak balik umroh. Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bilum fitarani amin ya rabbal alamin. Jadi jadi sifat-sifat orang munafik itu yang diterangkan di ayat ini. Jadi ketika mereka di hadapan Nabi yaitu ngomong bahwa kami diwajibkan taat kepadamu. Nah ternyata ketika mereka sudah tidak di sisi Nabi, ngomongnya sudah lain. Ghairul ladzi taqul, selain yang mereka katakan, malah pada bermaksiat atau mengingkari daripada Nabi.
Nah, itu kalau bisa kita jangan begitu. Yes, A yo A, B yo B gitu sesuai dengan apa kita lah ya. Walal ma'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Ya andaikan kita tidak mau mengikuti pemimpin kita atau mungkin anggaplah imam kita atau apa kita, ya kita ndak usah seperti yang ini kan. Jangan kok kita menjelek-jelekan ini itu segala macam, nanti menjadikan kita itu bertambah kurang baik. Nah, itu menjadi termasuk kita persifatan orang-orang yang munafik. Wallahu, dan adapun Allah itu yaktubu menulis siapa Allah, ayamuru artinya memerintahkan siapa Allah, di kitabima, nah, dengan menulis sesuatu, yubayituna yang pada menyembunyikan siapa orang-orang munafik, fi sohaifihim di dalam tulisannya orang-orang munafik tadi. Artinya ini maksudnya para malaikat yang disuruh menulis ya. Nah, liyujazu supaya apa itu namanya, membalas siapa, liyujazu supaya dibalas siapa mereka alaihi atas kemunafikannya atau perbuatannya tadi. Jadi jangan dianggap setiap perbuatan kita atau omongan kita atau kemunafikan kita itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, andaikan kita tidak mampu, tidak mau mengikuti hal-hal yang baik, ya jangan kita mengompor-ngompori supaya orang lain tidak mau ikut hal-hal yang baik tersebut. Andaikan itu hal yang tidak baik, ya disimpan. Jangan sampai kita kompor-komporin kepada orang supaya orang menjadi tahu. Nah, itu nanti menjadikan ucapan omongan kita tadi ditulis dan nanti besok di akhirat akan dibalas. Qolal mu'alif rahimahullah. Jadi segala sesuatu itu harus kita sikapi dengan baik. Andaikan kita tidak mampu mengikuti hal-hal yang baik, jangan menjadi kompor atau menjelek-jelekkan hal yang baik tersebut. Nanti kita akan bertanggung jawab di akhirat. Begitu pula hal-hal umpama kita dengar yang tidak baik, ya jangan kita menjadi kompor supaya orang-orang itu menjadi tahu bahwa itu tidak baik. Nah, itu seperti itu. Fa'arid, maka berpalinglah wahai engkau Muhammad anhum dari mereka, bisofahi dengan memaafkan. Memaafkan Pak ya. Artinya begini, andaikan kalau mukhlis itu kan imam gitu ya kan. Ya, andaikan ada makmumnya atau masyarakatnya ya kan, mau Pak D, entah mau mukhlis kok gini. Nah, ya andaikan kok kita tahu, kita dengar, ya dimaafkan. Namanya ya belum tahu kan gitu. Jangan kok malah dibenci, nak belanja ke situ udah dikasih umpama kan gitu. Enggak usah. Kita yang tekor. Sulal mu'alif rahimah. Wa tawakal, dan berserah dirilah kalian semua ala Allahi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisikun. Artinya percayalah kepada Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu kafika, dat yang mencukupimu. Jadi segala sesuatu, kita kemarin sudah ngaji ya, bahwa segala sesuatu, umpama Pak Mukhlis tadi imam, kok dijelek-jelekin, ini dibunuh karakternya segala macam, ya sudah, itu cobaan untuk kita. Kalau Allah kok tidak izin, ya tidak mungkin itu terjadi, karena yang menggerakkan bibir manusia ya Allah, yang menggerakkan hati manusia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Mukhlis mandang masyarakatnya, umatnya kan sebagai imam, anggap aja Pak Mukhlis itu ngomong, namanya anak-anak ya semacam itu, semuanya itu adalah warga kita, masyarakat kita, umatnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita keliru kalau membencinya, tidak boleh dibenci, bahkan kita harus semakin mengharap kepada Allah supaya kita diberi kekuatan, diberi hidayah, supaya
bisa mengemong semua-muanya untuk menjadi lebih baik lagi. Bagaimana kita bisa apa itu istilahnya tuh memahami apa sih maksudnya, kehendaknya tuh bagaimana sih. Nah, kalau bisa tuh begitu. Ya kalau belum bisa ya sudah, ya dimaafkan gitu aja dulu ya kan, sambil berpikir bagaimana apa kira-kira maksud dan tujuan masyarakat kita dalam hal-hal yang seperti itu kan gitu. Ya artinya semuanya itu adalah harus tawakal kita kepada Allah, kita hubungkan, kita pandangnya Allah dulu. Nah, kalau kita sudah pandangnya Allah dulu, nanti insya Allah hati kita tidak tergerak untuk kok tidak memaafkan. Artinya akan mudah memaafkan, mudah membinanya, mudah menerimanya. Wa kafa, dan cukuplah billahi kepada Allah apanya wakilan, zat yang menjadi penyerahan diri atau menyerahkan diri kita. Ai mafudun, artinya menyerahkan diri ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbaruna, apakah tidak pada tadabbur, ayat ta'ammaluna, artinya merenungkan atau memikir-mikir, mengangan-angan siapa orang-orang munafik atau orang-orang kafir Al-Qur'an kepada Al-Qur'an, bahwa semuanya yang diperintahkan kepada Nabi, yang diucapkan oleh Nabi, yang diturunkan kepada Nabi, wama, dan segala sesuatu fihi, yang ada di dalam Quran, minal ma'ani, dari makna-maknanya, al-badi'ati, yang sangat indah-indah. Artinya apa? Seberapapun mampunya kita, seberapapun kemampuan kita harus berusaha, entah ingin membaca dari Al-Quran atau ingin memahami atau ingin ikut ambil bagian atau ingin mendapatkan daripada bagian-bagiannya Quran. Jadi mendapat bagian Quran itu ada dua macam. Yang pertama min haitsu lafdi, dari memang lafadznya, atau kita menghafal kayak belajar tulisannya, belajar cara bacanya, belajar menghafalnya, itu dari arah lafadznya, atau apa namanya, mengangan-angan dalam artinya Al-Quran. Ada namanya nanti dua, min haitsu makna, dari arah maknanya. Contoh kita ngaji fikih gitu, Fathul Qorib itu kan. Nah, itu artinya dari maknanya Al-Quran, kita berangan-angan atau bertadabur dengan Quran dari arah maknanya. Nah, kok bisa begitu Pak? Contoh nih, contoh kita kalau di ayat tentang wudhu, nah, ya kan, faksilu wujuhakum wa aidiakum ilal marofiki wamsahu ru'usakum wa aidiakum. Tulisannya kan cuma begitu. Jadi tulisan yang di Quran tuh yang dibasuh cuma 4. Wajah, kedua tangan hingga kedua siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki. Nah, terus keterangannya di mana? Ya keterangannya ya di hadisnya, terus nanti dijabarkan oleh para ulama kita. Contohnya yang kita pelajari di ngaji kitab Fathul Qorib itu, ya. Nah, itu namanya min haitsu makna, Quran dari arah maknanya. Nah, itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Kita kan enggak tahu. Kita taunya di Quran tuh suruh basuh wajah, ngusap kepala, terus basuh kedua kaki. Lah ternyata di situ nanti ada niat. Yang nerangkan siapa? Ya para ulama kita. Di situ diterangkan cuma basuh wajah. Basuh wajah tuh batasnya mana saja, itu ya tidak tahu. Nah, kecuali krono diterangkan oleh para ulama kita, batas atasnya
umumnya tumbuhnya rambut, batas bawahnya kedua dagu, ya kan, kiri kanannya batas telinga. Nah, kan yang nerangkan para ulama kita. Nah, itu namanya kita ya tadabbur Quran dari arah maknanya, begitu loh. Itu ya termasuk namanya menghafal Quran juga, tapi dari arah maknanya. Kalau hafal alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya, itu min haitsu lafdi, menghafal Quran dari atau mentadaburi Al-Qur'an dari arah lafadznya. Kalau dari arah maknanya ya dengan kita belajar kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita. Itu caranya begitu. Walau kana min indi ghairillah, walau kana dan jika ada apa Al-Qur'an itu min indi ghairillahi dari sisi selain dari Allah Subhanahu wa taala, lawajadu maka tentu akan menemukan siapa kalian semua fihi di dalam Al-Qur'an ikhtilafan kepada perbedaan atau pertentangan kasiron yang banyak. Itu begitu. Nah, jadi kalau kita kok belum tahu, ini saya kasih tahu. Al-Quran itu antara satu ayat dengan ayat lainnya itu tidak ada yang tidak berhubungan. Semuanya berhubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Tidak ada kok ibaratnya bertentangan nanti tidak sama dengan ini, tidak ada. Ya cuman caranya wae yang nanti berbeda, keadaannya wae nanti yang berbeda, atau asalnya boleh jadi tidak boleh. Asalnya tidak boleh jadi boleh. Nah, cuman begitu nanti. Tapi semuanya antara satu ayat dengan ayat lainnya itu ada hubungannya, tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, itu begitu. Nah, lah kita kok wah itu kok berbeda, Pak. Nah, kita wah yang enggak tahu. Jangan nyalahkan Qur'annya. Ya kan? Ilmu kita atau pengetahuan kita yang tidak mampu atau sedikit itu. Ya sama-sama kita tahu namanya matahari itu ya bersinar, namanya itu menyilaukan gitu. Nah, kalau kita tidak tahu pas di dalam rumah kan tidak nampak, atau memang kita pas di bawah pohon kok kelihatannya memang dikit-dikit bersinarnya, nah, karena kita di naungan pohon. Nah, kalau pas di tempat terang nampaknya matahari itu terang, atau memang mohon maaf mata kita buta. Jadi kata orang tuh matahari itu bersinar terang, bohong gelap gini kok. Nah kan gitu. Padahal dikarenakan mata kita yang buta. Atau pas bersinarnya terang sekali, rupanya kita di bawah gedung atau mungkin kita di bawah naungan pohon. Nah itu nanti nyalakan mataharinya. Nah itu repotnya tuh begitu gitu tuh. Jadi ibarat kita kok sampai nggak tahu Al-Quran, ya kan? Itu atau menyalahkan hukumnya Allah atau Rasul, itu bukan kok krono hukum tadi atau Al-Quran tadi atau dari Nabi tadi yang keliru, tapi pandangan kita yang tidak sampai ke situ, gitu loh. Atau mungkin ya kita sumum bukmun tadi, mata kita ya buta, hati kita ya buta. Nah itu begitu. Ya aslinya tidak ada keraguan sama sekali dalam Al-Quran dan tidak ada perbedaan sama sekali antara satu ayat dengan seayat lainnya, itu saling bertautan, saling mendukung. Andaikan kita tidak tahu ya itu tadi, ya karena kita tinggal itu tadi ibarat kodok di dalam tempurung. Nah, akhirnya nggak tahu, wah gelap gulita. Padahal matahari itu terang, padahal Al-Quran itu menjadi petunjuk, tidak ada yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran. Ayatu nakidun, artinya itu saling bertentangan, fi ma'anihi, artinya saling bertautan, fi ma'anihi di dalam maknanya Al-Quran. Wa tabayinan, dan saling menjelaskan, fi natmihi di dalam runtutan atau susunannya Al-Quran. Nah ternyata dari dulu sampai sekarang ya tidak ada orang itu yang bisa membuat walaupun cuma syair tapi yang seperti Al-Quran. Tidak ada.
Bahkan itu sekarang alat yang tak canggih itu di dunia, apa namanya, GT itu loh. Nah itu ditanyai, disuruh membuat satu ayat seperti Al-Quran, nggak bisa. Kalau bangsa Bible bahasa apa itu dia bisa. Tapi kalau Al-Quran tidak bisa sama sekali satu ayat pun. Ya, apa tadi Pak? Finat mihi, di dalam susunannya atau runtutannya Al-Quran. Do finat mihi, nadom. Runtutannya atau urutannya atau susunannya. Wa idza ja'ahum amrum minnal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Wa idza ja'ahum, dan ketika datang kepada mereka orang-orang munafik, ay amrun artinya berita atau perkara, ansiro ya nabi dari perjalanannya nabi, atau bahasa sekarang ya ekspedisi atau perjalanan lah ya. Ansiro ya nabi dari perjalanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa alihi dan keluarganya Nabi bima dengan segala sesuatu hasolah yang berhasil apa malahum kepada para sahabat minal amni, baik itu dari perkara yang aman atau berhasil dalam perjalanannya Nabi, entah perang entah apa, binasri dengan pertolongan dari Allah, awil khaufi atau dalam keadaan ketakutan, bil hazimati dengan terkalahkannya Nabi, atau hazimah itu arti aslinya kabur ya, atau lari. Nah, tapi ya, dimaknai begitulah ya, atau terkalahkannya Nabi ada'u. Maka pada memanggil-manggil atau menyiarkan atau membesar-besarkan bihi dengan berita tadi. Afsyauhu artinya pada menyiar-nyiarkan siapa orang-orang munafik kepada keadaannya Nabi. Nazala turun apa keterangan ayat ini? Fi jama'atin di dalam golongan jamaah minal munafikina dari golongan orang-orang munafik, au fi du'afa'il mu'minina atau dari lemah-lemahnya orang yang mukmin, orang Islam tapi yang imannya masih lemah. Kanu ada siapa mereka yaf'aluna pada mengerjakan dalika dengan demikian menyiar-nyiarkan. Fatada'afu maka menjadi lemah apa qulubul mu'minina, hatinya orang-orang mukmin, wa yu'tin nabi dan juga menyakiti hatinya baginda Nabi. Jadi ketika kok Nabi itu dalam perjalanan belum diterangkan oleh Nabi apa sih hasilnya, nah itu sudah pada diisukan gitu loh, kurang lebihnya bahasa kita tuh isu, nah, ini kan entah kalah entah menang itu. Umpama menang ya, umpama kok menangnya tuh biasa, dikatakan menangnya hebat ini itu segala macam ya kan. Lah umpama kok kalah dikit, nah itu ya diisukan, wah Nabi kepayahan ini itu susah segala macam bahkan terbunuh. Nah seperti itu, padahal tidak seperti itu. Lah maksudnya Allah, andaikan ada apapun yang ada pada Nabi itu kita jangan komentar dulu, atau kalau belum diterangkan oleh Nabi atau yang bertugas untuk menerangkannya kita jangan banyak cincong dulu. Nah, maksudnya begitu. Walau radduhu, dan andaikan kepada mengembalikan siapa mereka kepada Nabi, ayat khobaro artinya khobar artinya berita tadi, ila rasuli kepada rasul atau nabi, wa ila ulil amri dan kepada orang yang berwenang mendapat tugas itu gitu. Aiduroi artinya orang yang mempunyai pendapat min akabiri sahabati dari para pembesar sahabat, ayo lau sakatu andekan pada diem siapa mereka anhu dari berita-berita yang miring tadi, hatta yuhbaru sehingga diberi keputusan atau diberi kabar siapa mereka
bihi dengan apa berita dari Nabi tadi, la alimahu maka tentu akan mengetahui hu kepada berita tadi, hal huwa mimma yang bagi, apakah berita tadi patut, hal huwa apakah berita tadi itu mimma dari keterangan atau berita yang bagi yang patut ayuda jika disiarkan atau diterangkan atau diberitakan aula atau tidak. Maka akan tahu siapa alladzina orang-orang yastambituna yang pada mengikuti atau apa itu namanya ya mengikuti ya ayat tabi'unahu artinya pada mengikuti siapa alladzinahu kepada Nabi wayat lubuna dan pada menyiarkan alaihi kepada berita tadi wahum adapun mereka itu al-mudi apa Pak tulisan itu mudiuna mudayyi'una mudayyi'una orang-orang yang berhak minhum dari mereka. Kenyataannya minar rasuli dari utusan wa ulil amri. Artinya begini. Maksudnya kalau ada berita apapun, umpama kok ada peristiwa apa gitu, yang itu ditangani oleh Nabi dan para sahabat. Nah, itu kita jangan mengumbar isu dulu maksudnya ayat ini. Jangan mengumbar isu dulu. Tunggu mereka nanti menjelaskan kepada para sahabat lainnya. Ya kalau kita ya begini. Andai kan kok contoh Pak Janis apa namanya? Milih apa tadi? RT tadi ya kan? Nah, atau mungkin kepala desa kita atau tetua-tetua kita itu lagi pada berembuk. Nah, itu biarin dulu. Kita jangan menyebar berita dulu, tak benar tak tidaknya. Nah, kalau mereka nanti sudah memberikan kabar kepada kita, nah, baru kita mendengarkan dengan seksama supaya tidak menjadi isu yang liar. Itu maksudnya seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau yang berkepentingan atau yang ditugasi disuruh menerangkan itu sudah menerangkan baru kita terima. Kita jangan menjadi orang-orang yang seperti diterangkan ini bahwa memberitakan tentang Nabi atau kalau kita ya seperti itu ya kan yang belum jelas kita bukan bertugas sebagai penerang atau penyampai kok kita menerangkan yang kadang belum pas. Lah nanti kok kalau dari Nabi maksudnya kan kalau pantas disampaikan ya nanti disampaikan. Kalau nggak pantas disampaikan ya tidak disampaikan maksudnya supaya seperti itu ya sama dengan kita di masyarakat ini andaikan ada pembahasan kita entah di desa entah apa ya nanti kan ditugasi oleh pemerintah entah RT-nya entah kadusnya menerangkan kepada kita yang dengar tidak jelas tadi jangan sampai memberitakan hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Nah, itu seperti itu maksudnya kurang lebihnya gitu ya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Walaula fadlullahi dan andaikan kok bukan karena fadlnya Allah alaikum atas kalian semua bil islami dengan adanya Islam karena Islam itu rahmatan lil alamin ya kan itu wa rahmatu dan rahmatnya Allah lakum kepada kalian semua maksudnya di sini bil Qur'ani dengan Quran maksudnya Allah di sini diterangkan oleh Imam Suyuti andaikan kok bukan karena penjagaannya Allah perlindungannya Allah tidak karena hidayahnya Allah tidak karena ketentuannya Allah tidak karena adanya Islam ini yang dibawa oleh baginda Nabi sebagai rahmatan lil alamin dan andaikan kok bukan karena Quran kan yang diterangkan oleh Nabi diteruskan para ulama kita diterangkan oleh para mufasir diterangkan oleh kitab menjadi kitab-kitab kecil-kecil yang kita pelajari itu
Apa kata Allah di sini? Lattaba'tumus syaiton. Tentu pasti kalian akan mengikuti setan. Ya karena kita hawa nafsunya kita itu sangat luar biasa. Ya karena adanya Quran, karena adanya Nabi, karena adanya para ulama, guru-guru kita, ya kan? Nah, karena mereka itu sangat rahmat kepada umat yang durunal ummah bi ainir rahmah, ya maka kita menjadi tertolong. Nah, gitu ya. Karena fadlnya Allah lewat mereka tadi, lewat Islam yang diterangkan mereka, lewat rahmatnya Allah Al-Quran ataupun Al-Quran yang diterangkan mereka, kita menjadi tidak selalu, nah gitu maksudnya, tidak selalu mengikuti setan. Nah gitu loh maksudnya. Setidaknya begini contoh. Ini kita kan lagi duduk di sini nih. Tah ngaji perkara diusir bojone, ya karena ibaratnya takut ditagih utang orang atau apa. Setidaknya kalau duduk di sini kan ya nggak ngitip rondo pirang, nggak nyolong sawit, ya kan, nggak macam-macam lah. Setidaknya ada waktu yang kita itu karena fadlnya Allah dengan Islam suruh ngaji, suruh dengaran Quran tadi, setidaknya kita menjadi berhasil tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngonoin rasa pening-pening mikirnya. Begitu tidak kira-kira? Nah, lah mau kita kok di rumah ya kan? Semacam-macam. Kadang asalnya itu elok dengan bini, ya kan? Tak perkara apa ya kadang jadi bertengkar. Setidaknya karena rahmatnya Allah, karena fadlnya Allah, karena Al-Quran kita menjadi selamat dari setan. Entah setan itu yang tidak nampak ataupun setan yang nampak. Lu ada Pak setan yang nampak ada. Besok ayatnya ketemu ya. Kalau sekarang jangan dulu. Kaget dikira ngarang-ngarang, Bang Edi marah pula dengan saya ya kan. Kalau besok kalau ayatnya ada, nah ini Bang Edi ayatnya bahwa setan itu ada yang dari manusia, ya kan gitu. Besok ada ayatnya. Kalau sekarang nggak usah dulu, yang penting setan dulu ya kan itu. Maksudnya entah yo setan di sini ini maksudnya ya ada yang dari jin dan manusia, cuman sekarang kan bukan ayatnya ini Bang Udori ya. Kaget Bang Edi itu marah dengan saya karena tulisannya nggak ada gitu. Kalau besok tulisannya sudah ada kan baru ya kan. Bang Edi kita tidak ngarang-ngarang betul begitu kan gitu. Fima di dalam suatu perkara yakmuru yang memerintahkan siapa setan kepada kalian semua bi dengan ma. Kenyataannya minal fawahisi dari perkara-perkara yang jelek. Lah, orang itu siapapun itu manusianya ya, andaikan kok bukan karena fadlnya Allah tadi dan karena rahmatnya Allah, kan tentu mereka pasti ikut setan. Jadi kalau kok tidak karena fadlnya Allah, tidak karena rahmatnya Allah, itu tentu mereka akan ikut setan. Illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Lah kita tuh imannya lu seberapa, ya kan? Iman kita tuh lu seberapa? Wong ngrasani wong ya sering, ya kan? Bodoni wong ya sering, ngapusi bojo ya sering, gitu. Nah itu ya kan? Ngapusi utang sama kawannya ya sering, ya kan? Wes macam-macam lah pokoknya ya kan? Wes macam-macam lah pokoknya. Nah itu. Lah macam itu kok. Nak ndak ikut setan tuh macam mana? Kecuali hanya sedikit. Lah orang itu kok apa tuh namanya? Sok-sokan dia tuh sudah hebat, sudah selamat, itu ndak mungkin. Kecuali atas fadl dan rahmatnya Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali hanya sedikit. Wes pokoknya dipikir dewek lah. Apa sih perbuatan kita yang menjadi selamat dari setan itu, ya kan? Baik itu tadi keterangannya, baik setan yang tidak nampak maupun setan yang nampak. Maksudnya setan yang nampak itu besok ada tulisannya, keterangannya. Sekarang kan tulisannya nggak ada, dalilnya nggak ada, lagi tidak percaya, ya kan itu. Keterangannya begitu. Jadi intinya pokoknya kita itu semua hidup itu atas takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duit kita, ibadah kita, diri kita itu sedikit pun tidak ada yang bisa mencukupi kita sampai kapanpun. Yang bisa mencukupi kita
yang nyukupin kita itu fadlnya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh begini. Dalam sehari semalam kita hebat lah, duitnya banyak. Tidak cukup untuk beli udara, ya kan? Udara itu milih-milih, kita tidak tahu sudah dikasih oleh Allah. Ini yang tidak pakai apa namanya, pakai racun, ini pakai racun udaranya, dipilihkan yang untuk kita, ya kan? Makanan segala macam ya aman, wae pokok dimakan, ya kan? Tidak teh apa. Kalau kata dokter nanti bikin ini, bikin itu, ya kan? Dan nyatanya ya kita hidup wae. Ya kan? Dalam sehari semalam, ya kan? Yang perasaan kita tidak semuanya butuh duit. Nah, ya kan? Lah ternyata umpama kita butuh duit, ya karena rahmatnya Allah, karena fadlnya Allah, lah ternyata diantari sayuran sama orang. Kan bukan dari duit kita, tapi dari rahmatnya Allah, dari fadlnya Allah, dari nikmatnya Allah. Yang menjadikan istri kita kok mau melayanin kita, nurut sama kita apa? Kalau dia cerdas tidak mau loh itu. Nah, itu. Mas Gendon dituruti apa yang dipurih, ya kan? Karena rahmatnya Allah, fadlnya Allah lah baru dia itu bisa nurut kepada kita. Nah, itu. Jadi intinya kita itu tidak akan selamat, ya, tidak akan selamat dari ibaratnya itu tidak mengikuti setan. Artinya kita tuh ya sehari semalam wong kita sendiri ya sudah setan. Nah, itu masalahnya itu. Jadi kita tidak akan selamat kecuali hanya sedikit orang, ya kan? Yang selamat tadi karena dikasih fadl oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih rahmat oleh Allah. Maka jangan sok suci. Nak raku orang. Nah, itu. Kalau udah aku entah apa, nah, jangan begitu. Gitu ya, jangan. Pokok kata-kata aku itu latihan diapokan sedikit-sedikit, ya. Gitu. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa kharridil mu'minina asallah. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa kharridil mu'minina asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'sya wa asyaddu tankila. Faqatil, maka karena rahmatnya Allah, karena fadlnya Allah, maka berperanglah engkau Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad. Berperangnya tadi fisabilillahi, maksudnya kalau sekarang kita ya berbuat baik, itulah ya, fisabilillahi, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. La tukallafu, tidak membebani siapa Allah, la tukallafu, tidak dibebani siapa engkau, illa nafsaka, kecuali memang kewajibanmu sendiri. Fala tahtum, fala tahittum, maka jangan peduli siapa engkau, ditaklifihim, dengan apa itu namanya, alasan mereka atau tidak enggannya mereka, angka darimu, dari mengikutimu. Jadi maksudnya baginda Nabi itu diperintah oleh Allah, sudah enggak usah ngurusin orang, nah, pokoknya kerjakan apa yang diperintahkan Allah, kerjakan kebaikan, walaupun tidak ada orang yang mau tidak berbuat baik. Ini salah satu dasarnya Pak Mukhlis, walaupun tidak ada yang jamaahlah, yang tidak sholatlah, nggak ada yang berbuat baiklah. Angka darimu, al makna, adapun maknanya kotil gitu ya, wong perintah. Berperanglah engkau wahai Muhammad, walau wahdaka, walaupun kamu sendirian. Nah itu. Jadi kalau berbuat baik itu jangan sibuk, orang tidak mau ikut, terus kita nggak jadi, jangan. Walaupun orang tidak mau ikut, tetaplah berbuat baik. Fa'innaka, maka sesungguhnya engkau itu mau udun, dijanjikan binasri, dengan pertolongan atau kemenangan. Wa kharid, dan gegerei apa ya? Mengarahkan atau mengajak lah ya, mengajak dengan mengerahkan. Wa kharid, dan mengerahkanlah kalian semua, wa kharid, dan mengerahkanlah engkau wahai Muhammad al mukminina, kepada orang-orang mukmin. Ai khissuhum, artinya anjurkanlah,
kepada mereka alal kitali atas berperang. Kalau sekarang ya berbuat baik bagaimanapun caranya. Warukbatihim, dan juga mengobarkan ya, menyemangati lah ya, menyemangati mereka fihi di dalam berperang. Kalau sekarang ya menyemangati masyarakat, menyemangati diri kita sendiri untuk berbuat baik. Asallah semoga Allah ayukafa jika menahan siapa Allah baksa ay harbiladina, artinya kekerasan atau serangan atau peperangannya orang-orang kafaru yang pada kafir siapa alladzina wallahu, dan adapun Allah itu asyaddu lebih keras apanya baksan apa itu namanya apa makna keras-kerasnya ya, lebih kuat apanya baksan kerasnya minhum dari mereka orang-orang kafir wa asyaddu, dan sangat kuat sangat hebat siapa Allah apanya tangkilan takdiban, artinya siksanya minhum dari mereka orang-orang kafir. Faqala, maka lalu bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waladzi demidat nafsi yang adapun diri saya, jiwa saya itu biadihi di kekuasaannya alladzi la akhrajanna. Pak, ini biadihi kan tulisannya itu tangan, kok dimaknai kekuasaan? Ya sama dengan Baitullah, itu loh ya, rumahnya Allah. Nah itu gambarannya begitu ya. Masa itu rumahnya Allah kok macam itu ya kan itu. Ya maksudnya itu yang dianggap oleh Allah sebagai rumahnya Allah. Ya ini ya kekuatannya Allah. Waladhi demidat nafsi yang adapun diriku atau jiwaku itu biadi di kekuasaannya. La akhrujunna, tentu benar-benar akan keluar siapa saya. Walau wahidi, walaupun cuman saya sendirian. Wa kharaja, maka keluar siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisabaina beserta 70 apanya rokiban, orang yang mengendarai kendaraan atau naik jaran, naik kuda. Ila badris sogri, kepada perang Badar yang kecil, maksud menjelang perang Badar. Fakafa, maka meniupkan siapa Allah baksal kufari, kepada ketakutan atau kekuatannya Allah kepada orang kafir, dengan cara bilqa'ir robbi, dengan meletakkan ketakutan fi qulubihim, di hati mereka orang-orang kafir. Wa man'u Abi Sufyan, dan juga menahan Abi Sufyan anil khuruji, dari keluar, karena apa namanya, panglima perangnya itu Abi Sufyan waktu itu, musuh di perang Badar itu. Lah itu sama Allah entah macam mana nggak jadi keluar. Kama, seperti keterangan ayat takodama yang sudah diterangkan dulu fi Ali Imran, di dalam surat Ali Imran dulu. Wa may yasfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yasfa syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa idza khayyitum bi tahiyyatin fakhayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Shadaqallahul adzim wa wallahu a'lam bishawab. Mayyasfa syafa'atan hasanah.